Indonesia pun harus sepakat bahwa makhluk astral itu mempunyai energi. Oke. Dan energi yang dikandung oleh makhluk astral ini, mereka harus sepakat bahwa itu adalah electromagnetic. Oh, Jadi kalau dia bilang itu electromagnetic, dan kita punya electromagnetic field tester, ghost detector. Oke. Ini kenapa studio ini mendadak gelap? Ini kenapa? Ada apa? Oh, kacamata. Oh, bilang dari tadi. Hai, apa kabar? Oke, sekarang sudah ada Erik dan juga Dika ya, dan tentu juga ada aku Dwi Andika. Tentunya kita ketemu lagi di iTalk. Ini sebuah drama yang sangat luar biasa sekali yang tadi di opening ya, karena di samping memang aku kangen sekali dengan acting, tapi di samping itu juga memang suasananya tiba-tiba menjadi sedikit menegangkan. Kenapa menegangkan? Karena adanya Erik dan juga Dika ini ternyata membawa sesuatu yang terbilang ini baru, karena baru pertama di Indonesia. Tapi sebelum kita mengenal ada apa yang berada di tengah-tengah kita ini, kita mungkin lebih mengenal Erik dan juga Dika. Kalian ini adalah adik kakak, sahabatan, bestie, atau gimana nih akhirnya kalian bersama? Kita mulai dari musuhan dulu. Beneran serius? Enggak sih. Jadi sebenarnya kayak gue itu lebih ke, gue suka dunia supernatural, tapi gue nggak suka yang klinik. Gitu. Jadi kalau misalnya ada yang kesurupan-kesurupan kayak gitu, gue kurang bisa menerima bahwa itu cara dari makhluk astral ini berkomunikasi sama kita. Gitu. Sedangkan kalau Dika ini, dia dulu punya komunitas. Komunitasnya ini fotografi hantu. Jadi khusus komunitas yang yang memadai untuk menangkap sosok makhluk astral lewat jepretan kamera. Nah, jadi gue pernah ikut ke ininya dia nih, ke komunitasnya dia. Alat-alat yang gue punya ini gue bawa dari luar semua. Karena sebegitu besar ketertarikan gue di dunia supranatural. Jadi gue kumpulin satu persatu alat yang bisa mendeteksi keberadaan makhluk astral. Itu di luar negeri ini adalah cerita lama, tapi di Indonesia benar-benar fresh. Dan kalian namakan ini adalah Ghost Rangers. Ghost Ranger Indonesia. Ghost Ranger. Atau Power Ranger, terima kasih. Nah, tapi memang kalau misalnya kita melihat hantu ya, sosok yang memang, ada dua hal sih sebenarnya tipe hantu itu. Ada yang memang sosok yang tidak terlihat sama sekali, tapi kita bisa rasakan. Tapi ada yang memang bisa terlihat seperti mantan yang selalu menghantui kita. Serem. Ya, dan juga kenangan yang selalu menghantui kita. Tapi yang jelas ketertarikan kalian terhadap dunia yang tidak bersama kita ini atau mungkin bersama kita ini akhirnya membuat kalian bersatu ya. Jadi nggak ada hubungan adik kakak atau saudara atau apa ya? Nggak ada. Nah, sekarang kenapa akhirnya ini hanya kalian berdua timnya atau memang ada lagi? Kita cuma berdua. Cuma berdua doang. Nah, terus sampai akhirnya kalian bikin si Ghost Rangers ini gimana? Ya karena dari alat dulu. Alat itu gue punya nggak kurang dari 26 alat yang bisa dilakukan untuk membuktikan bahwa makhluk astral itu ada. Jadi tapi alat yang pertama kedua itu sudah dikatakan berhasil atau belum? Atau ada ketidakpuasan untuk alat-alat sebelumnya sampai akhirnya ketemu alat yang ini? Gue punya alat dari yang paling jadul sampai yang paling modern. Gitu. Jadi kayak contohnya 10 tahun yang lalu itu orang awam sama yang namanya ghost detector. Jadi alat yang bisa untuk mendeteksi keberadaan makhluk halus secara langsung. Jadi alatnya ada, kita tinggal scanning, sodor-sodorin, kalau alatnya berinteraksi, berarti ada makhluk astral di situ. Nah, jadi itu gue punya ghost detector yang paling jadul, sampai berapa tahun kemudian, sampai hari ini gue punya ghost detector juga yang paling modern. Sedangkan ghost detector ini sendiri bukan alat yang dibuat khusus untuk meneliti atau mendeteksi hantu, bukan. Ghost detector itu adalah EMF tester. EMF itu adalah electromagnetic field tester. Jadi alat yang digunakan untuk mendeteksi kebocoran atau radiasi medan elektromagnetik. Nah, nggak kebetulan sih ya. Ini berdasarkan riset juga di International Ghost Hunting. Mereka sepakat, bahkan
paranormal atau indigo di Indonesia pun harus sepakat bahwa makhluk astral itu mempunyai energi. Oke. Dan energi yang dikandung oleh makhluk astral ini, mereka harus sepakat bahwa itu adalah elektromagnetik. Oh, Jadi kalau dia bilang itu elektromagnetik, dan kita punya electromagnetic field tester, ghost detector. Oke. Tapi kalau misalnya tidak dibantu dengan alat ini, apakah kalian tuh adalah seorang indigo? Enggak. Oke. Justru di sepanjang perjalanan kita disandingkan sama beberapa indigo, mungkin cuman 10-15% indigo yang benar-benar bisa yang sejalan, dan sisanya ya zong. Oke, dan ini kan makhluk astral ini adalah makhluk yang sekali lagi tidak bisa kita lihat tapi kita bisa rasakan dan akhirnya bisa kedetek dengan alat ini. Tapi jauh sebelum menemukan alat ini, apakah kepercayaan kalian terhadap adanya makhluk astral itu besar atau tidak? Oh iya, pasti. Dari zaman dulu selalu percaya kalau itu ada ya, oke. Betul. Tapi ada yang mau gue garis bawahi di sini. Tadi kan lu bilang bahwa ya mereka mungkin ya tidak bisa terlihat. Oke. Ya. Di situ letak kenapa gue perlu Dika. Karena Dika ini dia bisa mendapatkan sosok dari entitas itu di dalam jepretan kameranya. Dan ini udah sering terjadi dari foto-foto. Lu ada berapa total video foto? Sekarang mungkin ada 7.600 foto penampakan. 7.000 foto penampakan. Di seluruh Indonesia. 7.600. Selama berapa tahun? Gue dari 2010. Oke, dengan berbagai macam bentuk tuh yang ke-capture. Tapi bentuk dari yang gue tangkap melalui kamera itu apa yang gue pikirkan sendiri. Jadi sebenarnya kuntilanak, genderuwo, pocong itu nggak ada. Jadi jin yang menyerupai untuk berbentuk apa yang orang yang merasa ketakutan berlebihan itu akan menjadi apa yang mereka pikirkan. Oke. Tapi Dika, yang ingat gak yang pertama kali bisa menemukan itu, mendapatkan gambar itu, ingat gak itu kapan? 2010 waktu itu di Danau UI. Ya, itu pertama kali adanya fotografi hantu di Indonesia. Gitu. Oke. Itu karena kita lagi foto-foto nggak sengaja kena atau memang sengaja kayaknya di situ auranya nggak enak, terus kita coba foto di situ, akhirnya telusurin dengan angle yang sama atau gimana? Awalnya sih penasaran karena dulu kan banyak tuh orang selfie misalkan bertiga, tahu-tahu ada berempat. Nah itu tuh kok bisa makhluk tersebut bisa tertangkap oleh kamera. Nah, akhirnya kita pelajarin, kita riset, dan akhirnya kita coba bagaimana hantu itu bisa terbentuk di kamera. Jadi akhirnya kita riset dan jadilah fotografi hantu Indonesia. Oke. Dari begitu banyaknya pengalaman, apalagi tadi juga banyak yang ke-capture, terus juga apalagi dibantu sama alat ini juga akhirnya banyak yang terkena lah ya maksudnya bisa dirasakan. Nah, ini apakah ada rasa timbul ketakutan terhadap diri kalian sendiri atau malah membuat kalian lebih berani lagi, lebih ketagihan pengen mendapatkannya? Iya, jadi ada beberapa investigasi kita yang yang secara nggak langsung sebenarnya itu buat adrenalin kita jadi tambah terpacu. Oke. Tapi kalau takut sih kita, dan kita nggak bisa bohong ya. Kalau rasa takut itu harus selalu ada. Biasa. Oke. Selalu, walaupun kita udah ratusan kali investigasi, tapi pada saat kita dapat satu yang jackpot, tetap juga jiper juga. Bro. Justru salah satu teknik dalam dunia fotografi itu harus ada orang yang merasa ketakutan berlebihan, sehingga energinya orang tersebut diambil melalui gelombang infrasonik yang bisa menembus benda-benda padat, apalagi pemikiran dari orang tersebut. Apa yang kita pikirkan itu akan terbentuk dan jin yang ada di sekitar akan menjadi apa yang kita pikirkan. Ini misalnya kuntilanak, jadi akan kuntilanak. Pas banget nih kalau misalnya mengajak orang yang punya ketakutan berlebihan bisa diajak teman-teman saya yang ada di sini ya. Itu yang kita butuhkan. Bisa membantu gitu untuk bisa mendapatkan hantu-hantu itu ya. Mau ya? Oke. Kalau gitu sekarang kita lebih mengenal terhadap alat ini ya. Dan sampai akhirnya kalian mengatasnamakan sebagai Ghost Rangers. Terus juga ini alat yang memang biasa kita lihat tuh seperti ada di film-film gitu ya. Betul. Ya kan? Terus juga ini dengan terus terang saya awam sekali dengan alat-alat ini. Mungkin bisa dijelaskan apa aja ini? Kalau ini masih setengah klinik. Ini Ouija board, teman-teman. Kalau misalnya di Indonesia itu kayak jelangkung lah. Iya betul. Jadi orang-orang luar mereka nggak pakai jelangkung,
mereka pakai Ouija board ini. Oh oke, yang nama kamu siapa, terus Iya, keluar nama nanti inisialnya. betul tangannya gitu. Oke. Dan kebetulan ini Ouija boardnya juga gue dapat dari Inggris dan ini menurut orang yang gue beli, Ya. seorang ibu-ibu dia bilang it's cursed, jadi ada kutukan di papan ini. Tapi so far sampai di Indonesia bye-bye aja sih sampai hari ini. Ini katanya pernah dibakar, men. Pernah dibakar dan nggak kebakar, masih ada bekas minyaknya. Dan pernah dibuang dan kembali lagi. Ya kita nggak tahu ya benar apa nggak. Oke, berarti yang dinamakan barang itu ada penghuninya atau ada pemiliknya adalah ini. Ouija board. Salah satu contohnya. Betul. Kalau dipegang sama orang lain boleh? Nggak apa-apa. Nggak mau, apa-apa. tapi saya nggak mau. Saya hanya menantang sedikit saya, tapi saya tidak berani. Oke. Jadi ini satu-satunya yang ada ya semi klinik lah ya kalau di luar sana. Tapi sisanya kita ini pure teknologi. Oke. Gue mau kenalin dulu mungkin ini jadi 2 tingkat. Nggak kelihatan di kamera. Di bawah itu ada lagi alat-alatnya. Oh iya benar. Mungkin bisa dilihatin di kamera ini. Oh boleh. Ya oke. Dibantu nggak, men? Nggak apa-apa. Jadi ini adalah ghost detector sejuta umat. Ini serinya K2 meter, made in USA. Ini dulu sekitar 10 tahun yang lalu, ini adalah alat pemburu hantu pertama yang gue punya. Ini gue dapat dari eBay pada saat itu. Oke. Ini untuk bisa menemukan hantunya tuh dari warna yang keluar. Betul, di sini kan ada indikator kalau kita hidupin, dia hijau. Oke. Dan semakin tinggi indikatornya, berarti kita semakin menuju ke pusat atau mereka semakin mendekat ke kita. Pusat dari ya itu energi makhluk astral. Ini hijau masih normal sih. Tapi mungkin kalau nanti kita keliling, kita cari kalau ada ini kita bilang spike, kalau spike-nya nanti naik ke atas, ya berarti mereka mendekat. Dekat. Ganti warna itu. Oke. Oh ya? Oke. Udah jauh lagi. Udah ya kita Jadi syuting itu dulu ya, mohon maaf nih. Oke. Tapi ini yang paling tua, ini yang paling lama. Ini kalau kita ke Ghost Hunters International di Eropa, di Amerika, bahkan di Afrika, Itu paling. mereka pakai alat yang ini dulu. Oke, tapi kalau itu semua orang bisa milikin. Saat ini untungnya kita bisa cek di marketplace Indonesia dan cuma alat ini yang ada saat ini. Oh oke, itu berkisar berapa kalau boleh tahu? Ini mungkin sekarang sekitar 300 sampai 500 ribuan. Oke. Ya. Jadi ya affordable, tapi ini adalah alat pendeteksi hantu yang paling tua. Oke. Yang paling jadul lah, old schoolnya ya ini. Oke. Nah di antara ini sama yang paling modern, ada sekitar 8 alat lagi. Oke. Jadi gue punya yang namanya... Nanti teman-teman jangan ngadoin hadiah ini ya please. Aku pasti nggak akan pakai dan nggak akan dinyalain. Ini sama, ini Matter K. Jadi beda-beda serinya. Oke. Ini Matter K kalau kita hidupin, dia akan mulai dari warna hijau. Semakin kita mendekati medan elektromagnetik atau energi dari makhluk astral tersebut, dia akan menjadi merah displaynya. Gitu. Oke. Nah ini di tengah-tengah lah. Terus ada lagi juga yang namanya, ini mulai di branding. Makin gede ya, makin kesini. Iya, mulai di branding seperti ini. Jadi ini membacanya juga lebih gampang, teman-teman. Ini ada jarumnya, dan kalau kita hidupin, ada lampu dan ada suara. Jadi semakin kita mendekat ke medan energi makhluk halus, nanti jarumnya akan bergerak naik, dan lampu ini akan berbunyi. Ini udah di rebranding, namanya udah keren, Ghost Matter. Ghost Matter. Iya. Tapi kalau di Indonesia sendiri ada nggak sih? Oh ini nggak ada. Kalau yang ini sama yang tadi Matter K itu nggak ada. Ini ada tapi pre-order. Ini yang paling modern saat ini. Oke. Jadi Ghost Hunter International mereka menggunakan alat ini sebagai alat pendeteksi hantu nomor 1 saat ini. Wow. Dan rata-rata alat yang bisa didapatkan ini tuh mereka made dari mana? USA. USA semua ya? Sama kayak gini, ini USA. Jadi ya kalau misalnya ada indigo atau paranormal lokal yang bilang, enggak, makhluk halus itu belum tentu energinya elektromagnetik. Ya. Bisa jadi mereka itu elektrik, bisa jadi mereka itu frekuensi. Ya. Well, di alat yang satu ini kita punya magnetik, kita punya elektrik, kita punya frekuensi. Itu tapi kayak ribet banget makanya semua orang bisa pakai itu? Bisa pakai, tinggal pakai. Semakin dia tinggi, semakin berasa. Oh iya loh. Ya. Ini 4 di sini, mungkin kalau kita ke belakang lagi 5 ke belakang.
6, nah ya kayak gitu. Semakin ke belakang kayaknya semakin ada sesuatu di sana. Aduh. Iya lagi. Oke, nah dari semuanya yang paling lu suka dan menurut lu tuh paling canggih deh, yang ini adalah paling Oke, gue bisa bilang ini adalah spirit box, di mana kita bisa berkomunikasi 2 arah sama makhluk astral. Gimana tuh? Kita tanya, akan dapat jawaban. Hah? Yep. Beneran ini? Ya. Tapi ini adalah yang terbaru yang kita punya. Kalau zaman dulu, Ghost Hunters itu menggunakan EVP. EVP itu seperti ini. Oke. Ini seperti audio recorder. Oke. EVP itu panjangnya dari Electric Voice Phenomenon. Oke, jadi Ghost Hunters 10-15 tahun yang lalu mereka menggunakan alat yang ini. Cara pakainya, kita taruh di depan kita, di tempat yang kita sinyalir angker. Kita hidupkan, dia akan merekam audio kita. Kita akan monolog tanya ke alat yang ini. Kayak, hai, ya nama kamu siapa? Kamu perempuan atau laki-laki? Kamu meninggal di sini, umur kamu berapa? Tanya aja monolog. Nanti setelah selesai pembicaraan, kita akan colok high definition headset. Nanti ya nggak jarang akan ada jawaban dari pertanyaan yang kita kasih secara monolog tadi. Wow. Tapi teknologi ini udah mulai ditinggalkan semenjak kehadiran dari si Spirit Box. Spirit Box sebelumnya, ini Spirit Box yang pertama ya, kecil ukurannya. Ini PSB 7T alat ini. Ini kecil dan akan lebih efektif kalau kita sambung lagi ke headset. Ini kita nanya, kita langsung jawab, dapat jawaban. Oh ya? Ya. Itu kalau si makhluknya ada di sini. Kalau makhluknya ada di sini dan kalau makhluknya mau berbicara sama kita. Karena nggak jarang kita menghabiskan 1 jam, 1,5 jam tanpa interaksi sama sekali. Oke. Tapi pernah dicoba nggak dites semua alat dinyalain untuk memastikan? Oh ya, emang metode kita seperti itu. Kita harus memvalidasi. Jadi misalnya kita dapat satu alat, ada medan elektromagnetik di sini. Tapi ini apa namanya, real atau fake sinyal kayak gitu kan. Jadi ya kita pakai alat yang lain, kita verifikasi dulu. Kalau 2 atau 3 alat kita ternyata menghasilkan output yang sama, dan berarti ada di situ. Memang benar ada di situ. Dan ini saya juga yakin pasti yang nonton di sini juga ada beberapa yang memang sangat tertarik sekali untuk mengetahui keberadaan makhluk astral gitu. Dan mungkin mereka juga pengen mengaktifkannya sendiri kalau seandainya mereka punya alatnya. Boleh tahu nggak harga yang paling mahal di antara barang-barang yang lu punya ini yang mana? Gue punya Apple Vision Pro. Ya, teman-teman semua pasti tahu Apple Vision Pro. Produk dari Apple. Seperti VR. Itu yang gue pakai adalah lidar sensor. Lidar sensor ini gunanya untuk biasanya kalau di ghost hunting equipment itu bentuknya nanti SLS kamera. SLS itu structured light sensoric. Jadi kalau misalnya kita kameranya tunjuk, kalau misalnya manusia, ada manusia misalnya di belakang kita. Di sensor kita itu nanti kameranya akan membentuk stickman kayak garis lidi warna hijau. Itu kalau manusia. Nah sekarang kalau orangnya nggak ada, tapi ada stickman-nya, berarti ada entitas yang ketangkep di SLS kamera itu. Nah itu teknologi paling baru sebenarnya di handphone yang menggunakan lidar sensor. Sekarang produk Apple yang Pro Series mereka menggunakan lidar sensor dan sensornya itu kecil, cuma 3,5 mm mungkin, kecil banget sensornya. Tapi di Apple Vision Pro sensornya itu besar. Nah jadi gue coba untuk memaksimalkan Apple Vision Pro ini untuk berburu hantu. Gue beli waktu itu 89 juta. Wow. Satu alat itu aja. 89 juta. Ya. Wah. Belum yang lain. Gokil. Ini kalau kita kasih tahu harganya flexing jadinya bro. Jadi mendingan kalian boleh lihat PSB 11 harganya berapa ya, PSB 11. Terus yang ini ada Tri-Field Matter. Ya, cek Tri-Field Matter how much, ya harganya ada di sana. Tapi ya lumayan sih bro. Tapi kalau masih metode cara lama yang tidak memakai alat sama sekali, kayak kita main jalangkung-jalangkungan gitu, lu masih suka lakuin atau enggak? Ini aja, Ouija aja.
Oke. Kalau jalangkungnya aja enggak. Kalau zaman gua dulu kecil malah gua pakai jangka, bro. Mungkin teman-teman ada yang tahu main jelangkung pakai jangka. Oke. Jangka. Mungkin dari situ kali ketarikan lu akhirnya lu menjadi ghost bisa hunter. Bisa. Dan gue penakut banget dulu sebenarnya. Oh ya? Iya. Sekarang ya kayak gue bilang tadi, malah rasa takut tetap ada, tapi pada saat lu dapat sesuatu yang extraordinary, ya lu akan bangga, lu akan senang, lu akan excited, campur. Oke, ini kayak ibarat kita kalau lagi mancing mania ya. Nah, itu dia. Semakin kita dapat, semakin Betul. Istilahnya lu addict foto gitu. sama pasangan lu, mungkin lu nggak mau senyum, tapi lu foto sama ikan pasti senyum, ya kan? Oke. Tapi kalau dari segi ilmunya gitu ya, ini apakah memang semuanya tuh trusted by ilmu juga? Oh ya, of course. Dari alat-alat ini, oke. Of course, bro. Ini alat-alat bukan dibuat untuk mendeteksi hantu. Ini adalah alat-alat yang dipakai di industrial. Gue punya Reveal Cam Pro, bahkan seri Reveal Cam Pro ini thermal kamera, bro. Oke. Thermal kamera itu yang lama, yang jadul itu ada yang kayak gini, teman-teman. Ini made by FLIR. Ini caranya colok lagi ke HP Handphone. yang kita punya. Dan ya kalian akan lihat thermal camera hasilnya. Kayak ini jauh sebelum COVID gue punya ini. Dan mungkin kita baru familiar sama thermal camera setelah COVID. Karena lu kalau ke mall atau ke apa, kan di scan pakai thermal camera kan. Oke. Nah ini thermal camera pocket size yang bisa lu bawa kemana-mana. Oke. Sambung di HP dan dapat hasil. Nah Ini berarti suka dipakai Dika juga, Pak? thermal camera, iya, oke. betul. Nah gue punya yang ini Reveal Cam Pro namanya. Ini justru dipakai di kepolisian, bro, kalau di luar. Jadi misalnya lu di hutan, terus ya ada orang yang yang buang senjata lah mungkin ke hutan kayak gitu. Kedetek sama alat Jadi itu. polisi akan cuma pakai alat ini, scanning, ini radiusnya bisa 1,5 kilo, bro. Jadi bukan cuma 5-10 meter thermal kamera biasa. Oh, jadi alat-alat ini tuh adalah memang bukan difungsikan hanya untuk mendeteksi hantu, tapi ada fungsi-fungsi yang lainnya juga. Oke, nah ini sebelum kita mengetahui nih soal penelusuran apa aja dari hal yang paling fun menurut mereka dan juga paling menyeramkan untuk kita. Ini kalau misalnya kita melihat dari komen-komen, Oke. apakah ada komen-komen yang menganggap kegiatan ini tuh masih dipandang sebelah mata atau gimana? Oh pasti, apalagi kita ada di Indonesia, bro. Ya. Di Indonesia itu kalau lu belum kesurupan, belum ada setan yang ngomong sama lu. Itu. Ya, Jadi kita ya bisa dibilang kita ketinggalan, teman-teman, karena di luar negeri hal-hal seperti ini udah lama banget, bro. Udah puluhan tahun. Kalau kalian nonton Conjuring, ya Conjuring itu kan based on true story kan. Itu yang bayangan gue tuh pas lagi ngeliat alat-alat ini adalah pas lagi adegan salah satu film Conjuring itu. Ed Warren, ya kan. Ed Warren itu dipakai apa namanya? Ed sama Lorraine Warren itu emang istrinya ini kan paranormal. Iya. Tapi suaminya kan sensitif enggak, skeptis iya. Iya. Tapi dia pakai semua peralatan. Jadi alat-alat ini nih udah jadul sebenarnya, bro. Oke. Jadi masuk Indonesia totally new. Orang bilang alat-alat itu mana ada nyari hantu bisa pakai teknologi. Nggak mungkin itu, nggak mungkin. Atau itu pasti disetting itu. Malah belakangan ini ada yang bilang, wah itu PSB 11 ini mah sambil ketawa-ketawa. HT aja dijadiin alat. Padahal kalau mereka searching dikit, mereka akan malu. Mereka akan malu dengan sendirinya. Karena PSB 11 ini ya memang didedikasikan untuk biar makhluk astral bisa memanipulasi frekuensi dari alat ini. Gue bisa ngejelasinnya kayak gini. Gue selalu ngejelasinnya paling gampang untuk diingat, bro. Kalian teman-teman mungkin harus nonton film Transformers. Transformers yang pertama. Oke. Di situ pada saat Autobots dari planetnya masuk ke dalam bumi, salah satu robotnya Bumblebee yang berwarna kuning, pita suaranya itu kegesek sama atmosfer bumi. Pada saat mereka masuk di bumi, Autobots ini, semua robot bisa berkomunikasi sama manusia di bumi, kecuali Bumblebee. Cara Bumblebee untuk berkomunikasi dengan manusia bumi dengan menggunakan, kan di mobil kan, pakai radio yang ada di dalam mobilnya. Jadi gelombangnya dimanipulasi dan dia bisa berbicara sama makhluk bumi. Kurang lebih sama. Sama seperti alat itu. Nah ini ketika akhirnya kalian terbentuk sebagai Ghost Rangers, apakah ada kerjasama juga sama
orang yang memang mempunyai kebisaan atau indigo gitu? Untuk bisa melihat supaya bisa kayak trusted aja buat klien atau gimana? Belum sih sebenarnya bro ya. Tapi maksudnya kita sepanjang jalan memang kita kan juga bersahabat dengan beberapa paranormal, beberapa indigo. Juga di beberapa kesempatan di TV kita pernah disandingkan sama mereka. Tapi kayak yang tadi di awal gue sempat bilang, mungkin cuman 10-15% tingkat kesuksesan bahwa kemampuan indigo bisa difasilitasi dengan alat-alat seperti ini. Tapi bukan nggak ada loh. Bukan nggak ada. Gue bilang 10-15%-nya ada. Ada ya. Oke, sekarang ini akan memasuki sesuatu yang sangat menarik sekali karena kita juga akan mengetahui bagaimana penelusuran mereka ketika mereka mencari sosok dari makhluk astral. Kita lihat berikut ini. Siapapun Men, udah men. Udah, matiin aja spirit box. Udah. Kenapa? Nggak udah, matiin aja spirit box. Hah? Udah matiin aja spirit box. Dik. Woi. Apa sih Dika? Woi. Ya, nyambet lu. Woi. Dik. Apaan sih? Anjay. Anjay. Oh ini lu kasih ke gue filenya men. Gue tak hidupin. Gue nggak bisa ngomong apa-apa Rick. Anjay. Di sini men. Di situ? Iya. Gue udah punya perbandingannya. Nah ini foto perbandingannya nggak ada men. Merinding habis anjay. 3 kali foto gue. 1, 2, tempat yang sama, 3. Nih. Itu kepala men. Cewek Sarah men. Sarah. Tadi gue pas di sini, dari Ovilus itu keluar nama Sarah men. Dan itu di ujung itu tempat Merinding banget gue. telepon tadi bunyi. Di mana? Oh iya di situ persis. Wow. Oke, saya mendadak pucat sepertinya. Ini benar-benar sangat menakutkan sekali ya gitu. Itu tadi kelihatan ada gambar cewek, cuman kepalanya doang tanpa badan. Betul. Terus juga melihat kamera langsung ya tadi ya. Nah ini tadi lokasinya di mana? Di rumah kosong atau memang ini rumah yang sangat angker? Ini di rumah kosong dan kebetulan pada saat itu kita nggak sengaja lewat. Kita lagi ngobrol, dia beli rokok dan ada security perumahan. Security-nya bilang, "Bang, wah abang ghost hunter. Di perumahan saya tuh bang, itu sering kelihatan kepala ngegelinding. Banyak saksinya," dia bilang, yang pernah ngelihat. Disinyalir dari satu rumah yang udah puluhan tahun terbengkalai. Dan akhirnya ketahuan. Akhirnya kita ke sana, kita minta izin untuk penelusuran di situ. Kita ngabisin hampir 2 jam ya di situ ya, men. Dimulai dari jam berapa itu bisa dapetin itu? Oh, itu jam 11-an itu, jam 11 malam. Jam 11 malam gitu. Tapi sebenarnya kalau untuk bisa melihat ghost ini nggak harus malam kan, siang sore juga bisa kan sebenarnya? Harusnya nggak masalah sih karena kita beberapa kali penelusuran siang juga kena juga iya. Dapat penampakannya. Tadi juga Dika sampai bingung nggak bisa berkata-kata apa-apa, sampai bengong gara-gara ngeliat itu. Dan itu padahal udah biasa lo lakuin ya? Udah biasa. Jadi ketika kita dapat penampakan itu otomatis dari tubuh kita itu ngerespon juga, kayak merinding, panas dingin, pengap. Itu yang efek dari kita. Kadang gue muntah men ya, keseringan muntah ya dari efek dapat foto itu. Karena jin yang ada sekitar dia membutuhkan energi kita untuk
bisa sejajar dengan inframerah di dalam kamera. Oke. Tapi yang tadi sosok yang kepala itu adalah salah satu ghost yang paling menyeramkan atau ada lagi yang lebih menyeramkan daripada ini? Kayaknya ada banyak men yang lebih menyeramkan. Dari 7.600 foto penampakan, kayaknya masih banyak yang lebih menyeramkan. Bahkan bentuknya berwujud ada. Berwujud kayak manusia ada. Oke. Kalau yang tadi itu jenisnya apa? Itu yang diceritakan oleh masyarakat ya, men. Kepala jadi, aja. Iya di sana tuh sering ada kepala yang gelinding di komplek itu. Mungkin bisa dibilang kayak gini ya, kayak yang tadi juga Dika sempat jelasin bahwa mereka itu terbentuk lewat mindset kita. Mindset ya betul. Jadi kalau misalnya lu takut sama pocong, percaya pada saat lu ketemu makhluk medan energi elektromagnetik si makhluk astral ini, yang akan lu lihat duluan ya pocong. Jadi mungkin itu udah kebawa ke Dika sebelum dia ambil foto-foto bahwa di kepalanya itu udah ada di sini nih kepala, di sini kepala gitu. Jadi intinya energi manusia itu lebih sedikit dibanding energi makhluk gaib, men. Jadi ketika energi manusia lebih sedikit, lebih banyak energi jin yang ada di sekitar, maka dia akan bisa berbentuk apa yang kita pikirkan dalam rasa ketakutan berlebihan. Oke, berarti ini perlu digarisbawahi juga gitu ya, karena seperti apa yang dikatakan oleh Dika dan lu juga gitu, apa yang kita lihat itu yang akan itu asalnya dari apa yang kita pikirkan ya. Oke, dan kita juga akan lihat ini beberapa foto-foto juga. Ini dari hasil tangkapan foto. Ini dari Dika ya berarti ya? Iya. Oke. Dan pasti selalu Erik juga yang bakal menemani Dika kemanapun. Oke. Ini apa ini kalau boleh tahu? Ini waktu itu ada cerita di masyarakat bahwa ada sesosok kuntilanak tapi lelaki. Hah? Kuntilanak tapi lelaki. Oke, karena kuntilanak itu identik dengan perempuan. Iya, jadi tugas gue waktu itu gimana caranya gue dapetin apa yang menjadi mitos tersebut, benar atau enggak. Dan akhirnya nemu ini. Itu ada wajahnya juga ada. Ini wajahnya sebelah mana nih? Kok kayak kalau kita lihat sih dari kasat mata kayak cuma gambar pohon doang gitu ya. Tapi ini kuntilanak ya? Itu ada matanya. Matanya sebelah mana kok boleh tahu? Coba men. Bisa ditunjukin tuh. Boleh tunjukin kali ya. Nah ini wajahnya nih. Maaf. Allah Akbar. Nah ini wajahnya nih, sorry. Ini wajahnya. Ini wajah. Oke. Ini rambut. Nah ini badan nih. Nah ini wajahnya nih. Jadi ini ada di samping rumah. Oh iya loh. Di samping rumah adanya. Nah ini mukanya. Oh iya benar. Ini wajahnya nih. Nah ini mukanya, ini rambutnya sampai sini. Ini badannya. Ada foto perbandingannya sebenarnya. Jadi jadi fotografi hantu itu biasanya kita satu spot itu dua atau 3 kali capture. Jadi untuk perbandingan dalam persekian detik. Dan itu selalu sama atau kadang-kadang berubah? Kalau misalkan ada wujudnya kayak gini, sudah berbentuk kayak gini, kemungkinan yang persekian detik itu nggak ada di sebelahnya. Nah itu lebih meyakinkan kita untuk bahwa itu adalah penampakan. Oke. Ada foto yang lain mungkin? Coba kita lihat ya foto yang lain. Ini di antara ruangan jendela-jendela ya? Iya. Nah terus makhluk astralnya itu yang ini? Sorry. Iya. Ini ya? Ini di Tangerang. Jadi ini waktu di foto, ada 2 foto dalam satu capture dan ini salah satunya nih yang sudah berbentuk dan dia lagi nengok ke kita. Kayak lagi nengok. Lagi nengok itu? Ini mukanya. Dan foto yang keduanya itu nggak ada apa-apa. Nah ini itu lagi nengok. Gue juga pengen aja nih kalau misalnya lagi lu foto-foto kayak gitu, si hantunya akan selalu melihat kamera atau enggak? Enggak sih. Jadi setiap manusia kan dari kecil tuh udah mempunyai indera. Kayak misalkan kita duduk di suatu tempat terus ada yang melihatin kita dari jauh, kemungkinan kita akan ngerasain kayak oke ada yang ngeliatin gue nih. Nah, disitulah kita pakai indera ya. Tapi pernah nggak dapet momen, ini gara-gara kebanyakan nonton film kali ya, jadi kita lagi foto nih dari kejauhan sekitar 4 meter gitu, mendekat. Pas foto yang berikutnya tiba-tiba mukanya udah depan mata, itu gimana tuh? Pernah nggak kayak gitu? Belum pernah sih. Jangan sampai ya. Belum pernah. Aduh, terus ada lagi fotonya? Oke, ada lagi fotonya. Ini kelihatan banget ini. Ini di gedung PKI ya, Me? Iya, gedung di Keramat, di sebelah Hotel Akasia itu.
itu kan pohon tuh. Nah, di baliknya pohon itu benar-benar kayak ngeliatin kita banget ini. Betul. Oke. Ini rambut panjang atau ini pakai kain? Ya, sepertinya itu bajunya ya, yang putih Ya, bener-bener. Dan rambutnya kelihatan panjang kan, sebelah terurai. Sebenarnya ini foto utamanya bukan yang ini ya, men. Jadi sebelumnya itu kita Yang muka ya? Iya, yang muka. Iya. Ternyata beruntung banget. Sekali foto dapat 2 penampakan. Dapat. Salah satu ini di belakang. Oke, buat kalian ini adalah keberuntungan karena kalian dapat sesuatu yang kalian senang cari. banget. Oke. Betul. Dan foto-foto ini juga kita bersedia untuk dicek metadatanya. Iya. Jadi kita bisa pastikan nggak ada editan di situ. Metadatanya ada lengkap semua. Ada lengkap semua. Oke, buat lebih trusted lagi ya. Oke, dan kita akan lihat foto satu lagi nih. Ini seperti cahaya kuning, itu kayak jari ya? Iya, kayak jari. Oke. Ini di Rumah Sakit Arya Winangun. Arya Winangun. 2017, men. Cirebon. Arya Winangun. Oke, itu jari dengan kukunya atau gimana? Ini kayak binatang jadinya bentuknya, atau enggak? Iya, jadi sebelum dapat ini di ruangan yang mau arah ke ini, men, ke kamar jenazah itu dapat kuntilanak. Ini kuntilanak? Lagi terbang, ya. Lagi terbang. Nah, menyusul ini. Sebentar ada foto kuntilanaknya. Oke. Nah, menyusul ini. Ini kalau di Indonesia suka bilang banaspati gitu nggak sih? Jadi kayak entitas yang berupa seperti api gitu. Kayak api ya, oke. Nah, ini kan tadi ada lokasinya di rumah sakit, terus juga tadi ada di rumah tua. Apakah memang ngehunternya itu di tempat-tempat yang terbilang angker atau enggak juga? Ya, bisa dibilang 70% dari investigasi kita memang ke rumah-rumah terbengkalai yang disinyalir memang angker. Oke. Tapi nggak jarang juga kita dapat tawaran untuk investigasi di rumah yang masih aktif atau tempat-tempat bahkan sekolahan yang masih aktif. Sekolahan yang masih aktif, oke. Gitu. Nah, jadi sekali lagi segala sesuatu yang menyeramkan itu bukan hanya di tempat-tempat yang menyeramkan, tetapi mungkin ada di sekitar kita juga yang kita anggap tidak menyeramkan. Bener banget. Oke, pernah coba iseng di kamar lagi tidur-tiduran? Iseng ah. Ya, di kamar, di mobil, ya anywhere kita udah coba iseng. Tuh. Bahkan ya gue sempat satu kali lagi ini gue nggak pernah ceritain di mana-mana. Oke. Papa tuh udah meninggal udah lama dari tahun 2022. Ya. 2021 2022 lah. Ya tahun 2002. Bokap itu meninggal 2002. Gue lagi iseng-iseng di rumah, anak gue lagi main. Kita ngobrol, coba lagi ngecek aja bahwa spirit box ini berfungsi gitu loh. Bukan yang ini, alat ada satu lagi alatnya. Dan ya gue bisa itu berbicara sama bokap gue pada saat itu. Dan gue langsung matiin. Dari semua setan yang gue tunggu, bukan bokap gue yang pasti. Jadi langsung gue matiin, oke, selesai urusan. Wow, oke. Nggak kebayang sih. Dan ini gue juga pengen tahu nih, kalau kalian abis penelusuran, efek energi di kalian ini gimana? Sampai nggak bisa tidur kah? Atau pernah mungkin salah satu dari kalian ada yang kesurupan? Kalau kesurupan enggak. Gitu? Kalau kesurupan enggak. Kalau gue sendiri ya so far gue nggak pernah ngerasa ada yang ngikut atau dipersulit oleh mereka. Tapi ada beberapa kali investigasi kita menyerangnya lebih ke Dika. Jadi setelah dia pulang, dia pernah kena satu penyakit seperti cacar waktu itu ya men ya. Yang ya itu karena kesembronoan dia juga, kesompralan dia di satu tempat angker. Ya ternyata itu berpengaruh ke kehidupan dia sehari-hari. Pernah. Tapi lu nggak kesurupan men? Cuma gue nggak percaya. Gitu. Gue nggak percaya. Oke. Karena kita juga punya sahabat kita juga, salah satu host kita juga sempat menelusuri suatu tempat dan akhirnya pulang-pulang dia juga hampir sama kenanya seperti cacar itu. Gitu. Kalau gue sih lebih seneng ini men, karena ketika nggak ada interaksi di suatu tempat, apa yang dilarang itu yang gue lakuin. Iya, jadi ya gimana caranya kita udah malam-malam capek-capek kan, nggak ada reaksi, ya kayak misalkan pohonan nggak boleh dikencingin ya gue kencingin. Itulah salah satu gimana caranya kita dapat interaksi. Tapi efeknya. Tapi efeknya malah.
Kacau banget ya.